Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Gilang Setriyuda. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menunjukkan kepada kamu semua gimana caranya untuk mengoptimalkan proses startup di Windows 11. Pada umumnya ada 3 poin yang bisa kita lakukan, yaitu mengubah pengaturan startup apps, kemudian mengubah pengaturan di setting juga, dan mengubah sistem configuration. Ketiga langkah ini bisa kalian coba dan berikut adalah langkah-langkahnya. Kita mulai dulu yang pertama ya. Kita mulai dengan mengatur sistem configuration, di mana kita bisa langsung aja klik start, kemudian ketikkan sistem configuration ya, atau sistem config. Klik dan setelah masuk nanti pada bagian boot kita bisa pilih advanced option. Ya, di sini pastikan kalian telah checklist dua opsi ini. Ini defaultnya tidak terchecklist, kalian bisa cek saja. Dan ini set ke maksimal jumlah prosesor yang ada. Ya, misalkan kalau kalian punya 4 core, 8 thread, biasanya ada 4 nih di sini, 8. Kita pilih aja 8 atau 16 atau berapapun sesuai dengan prosesor kalian. Kemudian maksimum memorinya dipastikan yang tertinggi sesuai dengan sistem RAM yang terinstall di perangkat kamu, guys. Jika sudah, klik OK dan klik OK juga. Jika sudah, klik restart atau nanti pun nggak masalah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu kita bisa mengatur startup apps ya. Untuk langkahnya mungkin pernah saya sebut juga di video sebelumnya, namun singkatnya kita bisa melakukannya dari halaman Task Manager. Kita buka Task Manager, kemudian pada bagian startup apps di sini kita matikan aja aplikasi yang memang seandainya itu tidak perlu kita gunakan atau tidak perlu berjalan ketika startup. Misalkan kayak ini nih, Notion mungkin saya nggak perlu ya. Di sini kan statusnya enable, kita klik kanan, klik disable. Dan lakukan pada aplikasi yang seandainya tidak kamu gunakan ya di sini. Dan selain itu kita bisa mengaturnya juga dari halaman settings ya. Selain dari text manager, kita masuk ke settings, kemudian masuk ke apps, kemudian pada startup. Nah, di sini caranya sama aja, cuman yang tadi itu klik kanan disable, di sini kita melakukan disable secara manual seperti ini. Nah, yang ketiga itu kita bisa mematikan namanya ini ya, yang ada di account, kemudian di sign in option atau restartable apps ya namanya, dimana fitur ini akan memungkinkan kita membuka kembali aplikasi yang terbuka ketika kita merestart sistem. Jadi misalkan ini ada banyak nih teman-teman, ada banyak aplikasi yang terbuka, kemudian jika fitur ini aktif, yang ini nih automatically save my restartable apps, jika ini aktif, ketika saya paksa restart dalam keadaan ini sebuah terbuka, maka nanti semua aplikasi ini akan terbuka kembali. Jadi ini akan sedikit memberatkan sistem juga, jadi ada baiknya kita matikan aja ini fiturnya ya. Kita bisa masuk ke halaman settings, account, kemudian sign in option, dan matikan automatically save my restartable apps. Nah, itu aja mungkin 3 fitur atau 3 bagian atau 3 opsi yang bisa kita ubah untuk mengoptimalkan proses startup Windows 11. Sebenarnya kita juga bisa mengatur services ya di sistem configuration yang tadi ya di sini, cuman memang ini tidak saya sarankan karena mungkin saja ada services yang diperlukan tapi tidak jalan kan, akhirnya sistem menjadi kurang maksimal. Nah, ini misalkan ya kalau kalian sering mengulik-ngulik services itu atau registry editor, kalian bisa ubah-ubah aja. Tapi kalau seandainya tidak, jangan. Karena memang takutnya ada problem yang mungkin terjadi gitu. Di sini ya, sistem configuration, tadi kan kita mengubah pada tab boot dan advanced option. Nah, kita sekarang pilihnya di service. Nah, di sini ada banyak kan di sini. Nah, hilangkan aja yang seandainya tidak kita perlukan. Misalkan kayak ini Google Service Update misalkan dan lain-lain, kita matikan aja. Misalkan ini 3, klik apply, klik OK gitu. Dan ya mungkin itu aja sih 3 poin utama yang memang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan startup Windows 11 dengan tambahan services yang mungkin tidak terus saya sarankan juga sih kalau itu, karena memang takutnya nanti bermasalah guys.
Dan ya, itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa guys, untuk mendapatkan informasi seputar teknologi Windows lainnya, kalian bisa mengunjungi halaman winpoint.com ya, karena di sana saya selalu memberikan berita dan juga tutorial terbaru mengenai Windows 10 atau Windows 11. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, komen jika ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.